Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuraini dengan NIM 2061900086. Saya dari kelompok 2, yaitu akan membahas tentang pengertian dari kompetensi tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang tugas dari seorang tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan itu bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan layanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi dari tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, perpustakawan, laboratorium, dan teknisi sumber belajar. Jadi pada dasarnya baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama, yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Sesuai yang Pengembangan kompetensi merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu pada pasal 27 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan tugas dari tenaga kependidikan yang berbunyi, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan atau memberikan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 pada tahun 2005 Pasal 36 tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu tenaga kependidikan pada perguruan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Noviti Ningsih dengan NIM 2061985. Saya dari kelompok 2 dengan tema makalah kompetensi tenaga kependidikan dan perannya dalam pengembangan sekolah. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi apa yang saja yang dimiliki oleh tenaga pendidikan dan bagaimana upaya pengembangannya. Yang pertama yaitu kompetensi tenaga pendidikan, yang dimaknai sebagai apa yang harus dilakukan oleh seseorang tenaga pendidikan dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku, maupun hasil yang dapat ditunjukkan dalam proses tugasnya. Beberapa dari kompetensi tenaga pendidikan yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian, yang mana merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dan yang kedua, kompetensi dari sosial, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional, kemampuan untuk menjalani bekerja sama baik secara individual maupun secara kelompok, dan berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri atau profesi lain. Dan yang ketiga yaitu kompetensi manajerial, yang dimana mempersiapkan rencana sekolah untuk berbagai tingkat perencanaan, melaksanakan perubahan serta pengembangan sekolah, dan menciptakan realisasi sekolah dengan masyarakat secara baik dalam rangka pencapaian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah. Dan yang keempat yaitu kompetensi dari kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan ini guna mencari cara untuk meningkatkan mutu sekolah supaya masyarakat serta orang tua dari siswa percaya pada produktivitas sekolah dan aktif mengikuti berbagai program dan kegiatan sekolah. Yang pertama, mewujudkan inovasi yang bermanfaat, dan yang kedua, mempunyai jiwa wirausaha dalam pengelolaan kegiatan terkait produktivitas maupun pelayanan jasa sekolah sebagai sumber belajar siswa. Dan yang kelima yaitu kompetensi supervisi, yang membuat rencana program supervisi guna mewujudkan pendidikan dan profesional. Yang kedua, memfollow up hasil dari supervisi guna meningkatkan profesional pendidik. Dan yang terakhir yaitu kompetensi dari profesional, yaitu merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalami yang mencakup
penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut. Dan yang kedua yaitu upaya meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan, yang mana upaya peningkatan kompetensi pendidikan ini bagi tenaga pendidik harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem yang jelas. Jumlah pendidik yang besar ini di negara Indonesia memerlukan penanganan secara sinergis oleh semua instansi yang berkaitan dengan perfect education, intensive training, dan on-the-job training. Dalam kegiatan sinergis peningkatan mutu tenaga pendidikan ini harus melibatkan organisasi pembinaan profesi guru seperti kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan yang tenaga pendidikan ini selayaknya mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadikan tenaga kependidikan profesional, baik secara akademis maupun non-akademis, dan pantas diberikan reward atau penghargaan sebagai tenaga kependidikan profesional. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya, faktor pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan pengembangan di sini yaitu adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Adapun salah satu program pengembangan tenaga pendidikan dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan mempunyai fokus peningkatan kompetensi pendidik berupa keahlian memberikan manfaat bagi organisasi secara cepat. Manfaat-manfaat pendidikan dan pelatihan bagi organisasi pada umumnya dapat dirasakan dengan segera setelah pendidik tersebut bertugas kembali. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi tenaga pendidikan yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal di sini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Secara terinci, faktor tersebut antara lain yaitu 1. Visi, 2. Misi, 3. Tujuan, 4. Strategi pencapaian tujuan, 5. Sifat dan jenis kegiatan, dan 6. Jenis teknologi yang digunakan. Terkaitan dengan data yang diperoleh di lokasi penelitian bahwa faktor internal seperti visi, misi, tujuan, strategi pencapaian tujuan, sifat dan jenis kegiatan, serta jenis teknologi yang digunakan sangat mempengaruhi pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pengembangan kompetensi tenaga pendidikan antara lain yaitu 1. Kebijakan pemerintah, 2. Sosial budaya masyarakat, yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan itu, suatu penelitian pada faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat mempengaruhi pengembangan kompetensi tenaga pendidikan. Agar lembaga pendidikan mempunyai kualitas yang baik, maka diperlukan pengembangan kualitas tenaga pendidikan di dalam suatu lembaga tersebut, sehingga tenaga pendidik yang ada menjadi semangat dan memiliki karakter yang kuat untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik yang berpengaruh kepada lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi tenaga kependidikan mulai dari faktor internal, yaitu terdiri dari visi, misi, tujuan, strategi pencapaian tujuan, sifat dan jenis kegiatan, serta
jenis teknologi yang digunakan. Sedangkan untuk faktor internal yang terdiri dari kebijakan pemerintah, sosial budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Jadi pentingnya kompetensi aparat dalam suatu organisasi pada dasarnya terkait masalah sumber daya manusia dalam kehidupan organisasi. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kompetensi karyawan yaitu dengan memberikan pengembangan kompetensi kepada karyawan agar karyawan tersebut dapat memiliki produktivitas dalam kerja. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan pendidikan, pelatihan, mentoring, serta coaching pada karyawan supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien.